masuknya itu cuma berbayar Rp5.000, tapi nggak ada penjaganya. Dan ini gerbang masuk Grojogan Klenting Kuning Kemawi. Langsung kita menuju ke grojogannya. Oke bosku, ini dari area parkir ini menuju grojogan itu kurang lebihnya itu 200 meter. Dan ini udah memakai jalan cor ya bosku. Jadi kita nyaman untuk berjalan kaki untuk menuju Curug Grojogan Klenting Kuning ya bosku. Ini di hari Sabtu. Cuaca cukup mendung. Ini kabut di sana itu udah pada turun, dan di sana itu ada sebuah grojogan kecil. Nanti kita eksplor satu persatu ya bosku. Berawal dari sebuah legenda, curug atau grojogan ini menjadi buah bibir bagi penduduk sekitarnya. Grojogan Klenting Kuning adalah sebuah air terjun dengan ketinggian 8 meter yang berada di lereng barat Gunung Ungaran. Tepatnya di Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Seperti namanya, keberadaan air terjun ini tak lepas dari legenda Ande-Ande Lumut dan Klenting Kuning. Air terjun ini konon merupakan tempat bertapa Dewi Galuh Condro Kirono sebelum bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Di air terjun ini sang putri raja ini mendapat wangsit dari penguasa gunung setempat yang merupakan Raja Jin bernama Prabu Kisbomurti yang mengatakan, kalau ingin kehidupan yang lebih baik dan bisa memiliki keturunan yang nantinya menjadi raja-raja di tanah Jawa, dia harus menyamar menjadi rakyat jelata dan mengganti namanya menjadi Klenting Kuning. Untuk selanjutnya harus berjalan ke arah matahari terbit. Kenapa yang kok dinamakan Grojogan Klenting Kuning? Karena warnanya itu kekuningan itu bosku. Kita mendekat ya bosku. Sebagai kawasan wisata, tempat ini tergolong baru dan masih alami. Karena untuk mencapai lokasi air terjun dibutuhkan perjuangan. Pengunjung harus berjalan atau naik sepeda motor sekitar 1 km dari Jalan Raya Sumowono, Limbangan, melewati jalan dengan kesulitan yang bervariasi. Lihat di sini. Nah, itu ada mata sumber air. Nah, ini ada sumber mata air ya bosku. Dan di sini ada sebuah dupa. Mungkin buat apa saya kurang paham. Bagi kalian yang tahu aja lah, komen silahkan. Tapi saya sendiri menyarankan kepada siapa saja yang akan ke sini untuk menitipkan sepeda motor atau mobil di rumah-rumah penduduk Desa Kemawi. Karena memasuki gapura masuk Desa Kemawi, pengunjung akan melewati jalan sepanjang 100 meter yang terbuat dari beton selebar terbagi menjadi 2. Jalan beton dan jalan setapak menuju tempat parkir. Selepas jalan beton ini kira-kira 300 meter kemudian pengunjung akan dipaksa melewati jalanan yang terdiri dari batu. Batu yang ditata tidak beraturan sehingga menyulitkan bagi siapa saja yang membawa sepeda motor untuk melewati medan ini karena jalurnya yang menanjak. Ya bosku, ini cuaca cukup bersahabat bosku. Airnya cukup jernih. Jadi kalian kalau nggak kesini pasti nyesalin bosku. Ini cuma berbayar 5.000 bisa menikmati suasana alam Curug Klenting Kuning yang berada di perbatasan Kendal dan Semarang. Mantap. Pemandangan kiri dan kanan masih begitu asri, didominasi oleh ladang penduduk yang rata-rata ditanami oleh sayur-sayuran. Kadang-kadang pengunjung akan berpapasan dengan para petani yang menuju ladangnya. Senyum ramah yang tersungging di bibir mereka seolah membawa kekhasan tersendiri dari suasana desa yang damai. 400 meter kemudian sebelum tempat parkir pengunjung akan melewati jalan setapak yang cukup susah dilewati. Setiba di tempat parkir pemandangan Gunung Ungaran dan puncaknya dapat terlihat jelas seolah begitu dekat dan bisa digapai setelah sampai tempat parkir. Kira-kira 200 meter dari tempat parkir inilah terdapat air terjun Klenting Kuning setelah melewati jalan setapak yang menurun. Dan asal tahu saja,
Di tempat wisata ini sebenarnya terdapat 3 grojogan lain selain grojogan Klenting Kuning dengan ketinggian bervariasi. 3 grojogan ini memiliki nama grojogan Klenting Biru, grojogan Klenting Hijau dan grojogan Klenting Abang. Grojogan Klenting Hijau. Grojogan Klenting Hijau berada di bawah dari jalan setapak menurun dari tempat parkir. Sambutan awal dari grojogan ini begitu memikat. Seperti namanya, air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 5-6 meter ini memiliki warna khas ornamen hijau. Mulai dari batu-batuan, pantulan air dan tumbuhan di sekelilingnya yang berwarna hijau. Berjalan beberapa meter dari air terjun Klenting Hijau, pengunjung akan memasuki lokasi utama dari tempat wisata ini. Di lokasi utama ini tumbuhan telah tertata rapi dengan eloknya sehingga terkesan seperti taman asri begitu pengunjung memasukinya. Dari jauh telah terlihat grojogan Klenting Biru dan Klenting Kuning menyapa mata pengunjung. Grojogan Klenting Biru memiliki ketinggian sekitar 3-4 meteran. Air dari grojogan ini begitu jernih dan jatuh membentuk kolam yang berwarna biru sesuai namanya. Di sekeliling grojogan Klenting Biru ini terdapat batu-batuan khas yang unik berwarna kuning yang bisa dijadikan background model bagi siapa saja yang tertarik dengan fotografi. Grojogan Klenting Biru. Dari grojogan Klenting Biru ini telah terlihat grojogan Klenting Kuning yang memiliki ketinggian sekitar 8 meteran terlihat dengan jelas. Begitu mendekat, hawa sejuk seolah menerpa wajah. Airnya yang jernih jatuh ke bawah dan membentuk butiran-butiran kecil. Dinding tebing yang berwarna kuning menghiasi dan bersatu dengan elegannya dengan tumbuhan di sekelilingnya. Rumput hijau yang ditanam oleh pengelola di sekitar air terjun ini menghiasi dan mempercantik suasana air terjun ini. Memang kalau dilihat dari debit airnya, grojogan Klenting Kuning memiliki debit air yang tak terlalu deras dibandingkan dengan 2 air terjun lainnya. Tetapi suasana yang sejuk dan alami, deburan airnya yang dingin, dan suasana hutan pinus yang berada di sekeliling air terjun ini seolah membius pengunjung dengan perasaan damai. Di sekitar perbukitan hutan pinus ini telah tersedia beberapa bangku yang terbuat dari kayu cocok untuk tempat memadu kasih bagi pasangan muda-mudi yang kesini hendak memadu cinta.